Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita tahunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu, ya. Karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu, hobi donasi. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai hebohnya saudara-saudari kita Muslim untuk mendesak pemerintah Republik Indonesia agar memberikan izin kepada mereka berangkat ke Palestina. Teman-teman sekalian, ya karena pro dengan Palestina. Dan ya mantap ya, mereka mendengarkan apa kata Ustaz Abdul Somad juga ya, pernah berceramah, ayo kita memperjuangkan Palestina, kita berjihad ke Palestina ya untuk melawan Israel. Teman-teman sekalian, inilah yang mereka tidak pahami bersama. Saya setuju bahwa kita peduli dengan Palestina, kita peduli dengan warga sipil di sana, dan bahkan kemerdekaan mereka itu jika perlu. Tetapi yang dilawan, yang jadi persoalan di sini bukan Palestina ya melawan Israel, tapi teroris Hamas. Sekali lagi, kelompok teroris Hamas lah yang menyebabkan peperangan ini. Peristiwa 7 Oktober ini adalah perbuatan teroris Hamas. Sekali lagi, perbuatan teroris Hamas, bukan izin daripada Presiden Palestina yaitu Mahmud Abbas. Karena kita sudah melihat dan kita akan dengarkan bersama ya dalam sebuah media tulis dan juga informasi-informasi Palestina atau Presiden Palestina ini telah ya memberikan sebuah ketegasan, Hamas tidak mewakili Palestina. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu dan baca bersama beritanya bahwa Presiden ini telah memberikan pernyataan sikap. Berikut kita baca. Oke, teman-teman sekalian, inilah ya beritanya. Kita lihat dari CNN Indonesia ya. 17 Oktober 2023 ya, jam 7:07 ya, waktu Indonesia Barat. Ini baru sekali hari Selasa ya. Kita akan lihat ya, ini sudah beredar sekali teman-teman sekalian bahwa Presiden Palestina itu tidak mengakui ya Hamas mewakili atau memperjuangkan kemerdekaan Palestina ya. Jakarta CNN Indonesia, Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk pertama kalinya dengan tegas buka suara soal serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu hingga memicu peperangan kembali pecah di jalur Gaza. Dalam percakapan teleponnya dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Minggu 15 Oktober, Abbas menegaskan aksi kelompok militan Hamas itu tidak mewakili rakyat Palestina. Aduh, Babe Haikal ya. Bagaimana tanggapan Anda setelah Anda mendengarkan hal ini nanti ya? Dimana jelas-jelas di sini dikatakan bahwasanya ya Hamas tidak mewakili Palestina. Nah, sekarang kan yang diperjuangkan oleh Muslim Indonesia adalah kemerdekaan Palestina. Jadi kalau memperjuangkan itu, presiden daripada Palestina sendiri menolak Hamas gitu ya. Jadi Indonesia lah yang mendukung Hamas ya untuk melakukan aksi 7 Oktober itu teman-teman sekalian. Jadi pendukungnya ya bukan seluruh Indonesia maksud saya, tapi orang-orang seperti Babe Haikal, ada wakil presiden kemarin ya yaitu Pak JK gitu, dan beberapa lagi ada Ucup PI, ada ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Somad, beberapa ustadz lagi yang mendukung aksi Hamas untuk penyerangan kepada Israel. Kita lanjutkan. Kebijakan dan aksi Hamas tidak mencerminkan rakyat Palestina. Lah, loh, ini ya. Tidak mewakili ya, tidak mencerminkan. Hanya kebijakan, program, dan keputusan. Organisasi Pembebasan Palestina
PLO lah yang mewakili rakyat Palestina sebagai perwakilan mereka yang sah dan satu-satunya. Ucap Abbas dalam telepon tersebut seperti dikutip kantor berita resmi Palestina Wafa. Abbas pun menyerukan penghentian serangan yang dapat menewaskan korban sipil lebih banyak lagi. Ia juga mendesak Hamas untuk membebaskan sekitar 150 tawanan yang disandra kelompok itu dari Israel. Serangan dadakan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu memicu gempuran balasan dari Israel. Korban tewas akibat perang Hamas vs Israel bertambah menjadi total 4.138 orang per minggu 15 Oktober malam. Kementerian Kesehatan di jalur Gaza melaporkan gempuran Israel sejak 7 Oktober lalu telah menewaskan 2.670 orang dan melukai 9.600 orang lainnya di wilayah tersebut. Kebijakan dan aksi Hamas tidak mencerminkan rakyat Palestina, hanya kebijakan program dan keputusan Organisasi Pembebasan Palestina. Oke, ini dia ulang kembali ya. Kemudian kita lanjutkan di bawah. Dalam pembicaraan telepon Sabtu malam waktu Palestina itu, Abbas menegaskan kepada Biden bahwa perdamaian dan keamanan di kawasan itu hanya akan tercapai melalui penerapan solusi dua negara berdasarkan resolusi legitimasi internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Abbas menekankan perlunya menghentikan semua serangan dan menghormati hukum kemanusiaan internasional mengenai apa yang terjadi di jalur Gaza. Abbas juga menekankan kepada Biden perihal perlunya membuka koridor kemanusiaan yang mendesak di jalur Gaza, menyediakan bahan-bahan dasar dan pasokan medis, ya, menyalurkan air, listrik, dan bahan bakar kepada warga di sana. Dia ini apa ini ya, ya, dengan tegas menolak penggusuran warga Palestina dari jalur Gaza. Abbas juga meminta Biden bisa mendorong untuk mengakhiri segala serangan pemukim Israel terhadap rakyat kami di kota-kota, desa-desa, dan kamp-kamp pengungsi Palestina di tepi barat, dan penghentian serangan ekstremis ke Masjid Al-Aqsa. Oke, ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah beritanya ya. Jadi kalau seandainya kita lihat perdebatan Babi Haikal dengan Ibu Monik di TV One, ya itu apa yang disampaikan oleh Ibu Monik bahwa Hamas adalah teroris, bahkan Arab Saudi juga ya telah menetapkan ya, dan beberapa negara lain menetapkan bahwa Hamas adalah kelompok teroris. Dan sangat jelas di sini Presiden Palestina ya Mahmud Abbas dengan tegas mengatakan bahwa serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu bukan mewakili Palestina atau warga Palestina. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu sangat sia-sia sekali ya dukungan daripada saudara-saudari kita, karena Palestina sendiri menolak Hamas ya. Jadi ini bukan sedang memperjuangkan kemerdekaan Palestina teman-teman sekalian, tetapi justru yang sekarang terjadi adalah kelompok teroris yang harus dibabat habis oleh Israel. Ya, dan serangan Israel itu luar biasa teman-teman sekalian. Luar biasa. Ya, mereka konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Benyamin kemarin, bahwa dia akan membumi hanguskan ya teroris Hamas ya di tanah Palestina. Jadi kalau kita lihat juga sebenarnya kalau Israel mau menyerang dengan membabi buta, ya tentu tidak akan memberikan kesempatan bagi warga sipil untuk mengungsi. Dan kita lihat teman-teman sekalian bahwa Muslim-Muslim atau negara Muslim itu menolak gitu, menolak pengungsian ya orang-orang yang ada di jalur Gaza atau Muslim yang ada di jalur Gaza teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya yang mau dibela oleh saudara-saudari kita ini siapa gitu? Palestina kah atau Hamas ini? Kalau Hamas ya tentu saja Indonesia ya itu tidak akan memberikan izin. Pemerintah kita pastinya tidak akan memberikan izin itu. Ya, dan teman-teman sekalian, kita juga tadi lihat ya bagaimana salah seorang ustadz ya memberikan edukasi soal perbedaan antara Hamas dan Palestina. Oleh karenanya mari kita langsung saja dengarkan videonya yang ada berikut ini. Arafat. Yasser Arafat ini ingin mencari titik temu yang menguntungkan bagi masyarakat Palestina. Dan menurut beliau setelah lama berjibaku dalam hal ini, jalurnya cuma damai. Tapi kelompok Hamas menolak.
Karena bagi Hamas, siapapun yang berdamai dengan Israel berarti dia anti-Israel. Nah, ini logikanya sudah nggak nyambung. Jadi kita pro simpati dengan masyarakat Palestina, bukan berarti kita pro dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh Hamas. Hamas kemudian sampai hari ini menganggap siapapun Muslim Palestina yang ingin damai dengan Israel itu anti-Israel dan boleh dibunuh. Nah, itu masalahnya. Pahit nggak kalau udah tahu? Kalau udah mengerti begini, kita jadi bingung mau donasi. Udah pernah ke Palestina, Pak? Rencana? Udah nggak bisa, Pak. Udah nggak bisa. Nunggu perang akhir zaman dulu kali. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari salah seorang ustadz, dan saya percaya bahwa hal yang disampaikannya sesuatu hal yang merupakan kebenaran, karena memang Hamas dan Palestina ini berbeda, dan kita juga bisa menarik suatu kesimpulan daripada penjelasan dari Presiden Mahmud Abbas ini dengan menyatakan bahwa Hamas tidak mewakili warga Palestina atau negara Palestina. Jadi kita bisa pastikan bahwa Hamas adalah teroris. Jadi Pak Babe Haikal ya sama Pak JK itu harus lagi memperbaiki gitu loh ya. Jadi belajar melihat berita-berita ini supaya tidak salah membela, tidak salah mendukung gitu ya. Seperti yang sedang pernah terjadi ya beberapa waktu yang lalu di TV One antara Ibu Monik dan juga Babe Haikal ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.